Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Arsiputra, NIM 21120118181200029. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan paket tracer activity yang berjudul Switch Security Configuration. Jadi pada activity kali ini, diketahui VLAN table ya, ada yang terhubung ke switch 1 dan ada yang ke switch 2. Ini ada VLAN number-nya berapa saja dan VLAN name-nya, kemudian ada port membership-nya, jadi port-port yang digunakan itu port apa saja dan network-nya. Nah, di sini ada 5 objektif, yaitu part pertama create a secure trunk, part kedua secure unused switch ports, kemudian yang ketiga implement port security, keempat enable DHCP snooping, kemudian yang part terakhir configure rapid VVST, port fast and BPDU guard. Oke, background-nya itu jadi kita diminta untuk meningkatkan security atau keamanan pada akses switch yang memiliki konfigurasi network yang terpisah-pisah atau terbagi-bagi. Nah, jadi nanti kita akan mengimplementasikan suatu jangkauan keamanan gitu ya, ukuran keamanan yang mengcover perangkat-perangkatnya berdasarkan requirement yang ditentukan. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa routing-nya itu sudah dikonfigurasikan, jadi konektivitas antara host dengan VLAN berbeda sudah dapat berfungsi ketika selesai gitu ya. Oke, instruksinya kita ikuti saja. Untuk part pertama, create a secure trunk. Point A, connect the gigabit Ethernet 0/2 ports of the two access layer switches. Jadi di sini kita diminta untuk mengkoneksikan gigabit Ethernet 2 pada switch-nya ya. Dimana di sini belum ada kabelnya. Langsung saja kita beri koneksinya dengan kabel chopper cross karena device-nya sama-sama switch. Hubungkan ke gigabit Ethernet 0/2 dan 0/2. Ya, sudah terhubung. Lanjut ke langkah selanjutnya, configure ports gigabit Ethernet 0/1 and gigabit Ethernet 0/2 as static trunks on both switches. Jadi kita masuk ke switch pertama, kita konfigurasikan trunk-nya di gigabit Ethernet 0/2. Enable, configure terminal, interface, langsung aja ke range ya sekalian. Di sini diminta untuk gigabit Ethernet 1 dan 2, jadi kita bisa pakai range gigabit Ethernet 0/1-2. Salah, range. Ya, seperti ini. Kemudian kita kasih mode trunk. Mode trunk. Aduh. Wait. Oh, kok shutdown? Switch port mode trunk. Nah, oke. Sudah terkonfig ya modenya, mode trunk. Kemudian kita coba atur dulu yang switch 2. Enable, configure terminal, interface, range, gigabit Ethernet 0/1-2. Switch port, mode trunk. Oke. Dilanjutkan ke poin C. Disable DTP negotiation on both sides of the link.
Oke, kita harus mematikan negotiation-nya. Negotiation-nya harus dimatikan, caranya oh ya mungkin sebelum itu kita coba, verify dulu ya. Kita cek tadi konfigurasinya sudah benar atau belum. Show interface terang. Show interface terang. Ya, di sini, kita bisa lihat Gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 itu terang, dan di sini sepertinya ada masalah nanti ya. Sini tadi, secara default tuh ada trunking ke fase Ethernet 0/2, di mana dia terhubung ke PC yang ini, PC yang, ketiga kalau dari kiri. Jadi seharusnya itu, modenya akses ya, bukan terang kalau ke end device. Umumnya tuh seperti itu. Oke, nanti mungkin akan ada konfigurasi lebih lanjutnya. Ini sudah ter-verify, kita coba cek juga yang Gigabit yang switch 2 maksud saya. And show interface terang. Ya, di sini, sudah sesuai ya, yang, statusnya trunking itu ada Gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2. Oke, bisa dilanjut ya, mendisable TTP negotiation on both sides of the link. Kita masuk ke switch 1. Switch 1, configure terminal, interface, range, Gigabit Ethernet 0/1 to 2. Switch port, no negotiate. Nah, ini sudah auto complete-nya seperti itu. Kita enter. Nah, oke untuk, switch 1 sudah, tinggal switch 2. Configure terminal, kita coba masuk lagi ke interface yang tadi. Range Gigabit Ethernet 0/1-2. Switch port, switch port non negotiate. Enter. Oke. Selanjutnya, create VLAN 100 and give it a name native on both switches. Kita masuk ke switch pertama. Exit. Sudah di global configuration, kita masukkan, daftarkan VLAN 100 dengan nama native. Ya, sudah di switch 2 juga demikian. Exit. VLAN 100 with name native with caps on N. Oops. Nah, okay. We are done with this. Oke, lanjut. Configure all trunk ports on both switches to use VLAN 100 as the native VLAN. Oke, kita sudah mengkonfigurasikan seluruh port yang mode trunk pada kedua switch untuk menggunakan VLAN 100 sebagai native VLAN-nya. Maka dari itu kita masuk ke switch nomor 1. Kemudian oke, sebentar. Native. Oke. Oke. Kita exit terlebih dahulu. Configure terminal, interface range Gigabit Ethernet 0/1-2. Kemudian kita kasih switch port trunk native VLAN 100. Yuk.
sedikit ada masalah, kita selesaikan dulu konfigurasinya. Exit, masuk ke interface range gigabit Ethernet 0/1-2, kemudian switch port trunk native VLAN 100, konsistensi restored. Oke, sepertinya sudah teratasi ya masalahnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah ya setting native VLAN-nya. Sekarang part 2, secure unused switch ports. Shut down all unused switch ports on switch 1. Masuk switch 1, kita masuk ke global configuration, berarti kita exit dulu. Nah, kita ganti ke interface lain. Interface yang tidak digunakan. Kita cek di sini yang tidak digunakan itu selain fast Ethernet 1, 2, 10, 24 dan Gigabit Ethernet 1 dan 2. Oke, kita masuk ke langsung saja range. Berarti fast Ethernet 0/3 itu tidak digunakan sampai 9. Gini. Langsung saja koma fast Ethernet 0/24 11-23. Oke, sudah masuk ke range-nya. Kita diminta untuk shutdown. Oops, ini switch port. Shutdown. Oke, sudah tershutdown ya, banyak sekali. Lanjut, on switch 1 create a VLAN 999 and name it black hole. The configured name must match the requirement exactly. Oke. Kita exit dulu. Kita buat VLAN baru, kita namai VLAN baru. VLAN 999 ya. Name it black hole. Enter. Kemudian exit lagi ya, kita masuk ke interface yang tadi. Interface. Ya. Kita kembali ke unused interface. Enter. Kita beri switch port access ke VLAN black hole ya, 999. Black hole VLAN. Enter. Kemudian kita end saja. Coba kita verifikasi dulu ya. Show VLAN brief. Nah, di sini untuk black hole dia sudah terdaftar yang tadi. Kita cek juga show interface trunk-nya. Oke, jadi di sini sudah native VLAN-nya sudah betul ya 100. Oke. Lanjut, active port security on all access. Oke, sebentar. Tadi kan setelah dicek itu ada ini ya, ada kekeliruan di trunking dirinya. Oke. Karena itu coba kita cocokkan dengan yang switch 2 ya. Exit. Show VLAN brief. Nah, di sini tuh FA2 tuh masuknya ke admin. Sedangkan yang di sini di admin itu hanya FA1.
Itu. Nah, maka dari itu kita seimbangkan dulu ya. Seimbangkan dulu. Masuk ke interface-nya. Configure terminal, interface fast Ethernet 0/2. Kemudian kita beri, sebentar. Coba kita cek lagi ada yang kurang. Show interface FA switch port. Di sini dia static access. Enter. Access mode VLAN trunking off. Negotiation on trunking off. Akses mode VLAN 10 admin. Oke, kita kembali ke S1, sudah masuk ke interface fast Ethernet 0/2. Kita tinggal berikan switch portnya mode akses. Switch port akses VLAN 10. Oke, enter. N. Oke. Coba kita cek lagi ya. Show VLAN brief. Sudah masuk ke admin. Kemudian show interface terang. Ya, sudah hilang ya. Tadi trunkingnya udah beres. Kemudian kita lanjutkan. Sudah implement port security, activate port security on all the active access ports on switch S1. Switch 1. Kita mengaktifkan port security ya untuk semua port yang aktif di switch 1. Masuk lagi ke switch 1, kita masuk ke configure terminal, configure global configuration-nya. Kemudian kita masukkan range yang digunakan ya, tadi ada interface, langsung saja range fast Ethernet 0/1-2, fast Ethernet 0/10 ya tadi 10, kemudian fast Ethernet 0/24. Bentar, dicek lagi. Dipastikan lagi port on switch akses ya, akses port. Bukan yang terang. Berarti cuma fast Ethernet saja. Enter, sudah masuk ke range-nya. Kita berikan switch port security. Port security. Enter, kita beri configure maximum for MAC address. Oke. Port security maximum 4. Enter. Oke, beres. Setelah itu untuk port F1 pada switch 1, strictly configure the MAC address of the PC using port security. Oke, jadi caranya kita perlu MAC address dari PC ya. PC di fast Ethernet 0/1. Di sini ada nggak ya? Tidak ada, berarti kita tinggal cek aja di PC yang bersangkutan. 0/1 itu di sini. Bener ya? 0/1 on switch 1. Di sini masuk ke command prompt, kita cari tahu dengan cara ipconfig. ipconfig/all. Oke, ini kita ambil saja physical address-nya. Copy. Kembali ke switch 1.
masuk ke exit dulu, masuk ke interface fast Ethernet 0/1, kemudian switch port security, MAC address, kita kasih MAC addressnya tadi, paste, oke, enter. Setelah itu lanjut, configure its active access port so that it will automatically add the MAC addresses learned on the port to the running configuration. Oke, jadi kita diminta untuk memberi port security ya ke port mode access. Exit lagi, kita masuk ke interface fast Ethernet range. Fast Ethernet 0/1-2 Fast Ethernet 0/10 and Fast Ethernet 0/24. Yes, enter. Berikan switch port security-nya. Secara MAC address nanti masuk otomatis ya, secara dinamis berarti sticky. Pakai mode sticky, enter. Kita juga diminta untuk ini yang configure port security violation mode to drop packets from MAC addresses that exceed the maximum size log entry but not disable the port. Oke, kita masukkan yang violation switch port security violation restrict. Bentar. Kita exit. Tinggalin ya configure port fast. Sebentar. Oh, sebelum itu kita ini ya, berikan apa sih, snooping. DHCP snooping. Masuk ke range untuk port yang gigabit Ethernet. Masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1-2. Beri IP DHCP snooping trust. Kemudian exit lagi. Interface fast Ethernet range /1-2 fast Ethernet 0/10 fast Ethernet 0/24. Jadi di sini diminta untuk melimit rate-nya. Masukkan perintah IP di DHCP snooping. Kita coba cek ada pelimitan ya, limit rate-nya berapa? Kita kasih 5. Enter. Oke, sudah. Setelah itu kita lanjut saja ke part 4. Configure port fast and PPDU guard. Poin A, enable port fast on all the access ports that are in use on switch 1. Berarti kita masih di switch 1 saja, kita exit. Bentar.
ada yang terlupa ya, yang snooping tadi setelah limit berarti masuk ke yang switch 2, masuk ke configure terminal, kita kasih IP DHCP snooping berdasarkan VLAN dan 10, 20, dan 99. Coba saya cek ya, benar nggak? 10, 20, 99. Oke, enter. Setelah itu baru yang port fast. Switch 1. Ini interface-nya apakah sudah betul? Si internet ring masih ini ya, belum ada konfigurasi baru, belum masuk ke interface yang lain, berarti kita langsung saja. Bentar, sepertinya ada yang keliru ya. Di bagian sini. Bisa di no apa enggak ya? No IP DHCP. Nih, sepertinya salah. Oh ya, ini range-nya terlalu banyak. Coba kita no saja. Limit rate. Nah, oke. Kita masuk dulu ke interface yang betul. 2 ya harusnya. Seperti ini. 2. Ya. Kita kasih IP snooping limit. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk masih dalam range yang sama. Kita beri spanning tree ya. Spanning tree port fast. Bentar. Kemudian diberi BPDU guard. Spanning tree BPDU guard enable. Bentar. Setelah itu kita juga mengkonfigurasikan switch 2-nya. Sini. Kita sudah masuk ke global configuration, pemasukkan spanning tree. Kita coba cek dulu switch 1-nya. Oke, di switch 2 itu tidak perlu masuk ke interface ya, langsung saja di global configuration spanning tree port fast default. Enter. Oke, seperti itu. Jika dilihat dari conversion-nya ini juga ada 100%, berarti sudah selesai ya sampai langkah terakhir. Sekarang coba kita cek result-nya. Oke, congratulations. Assessment item-nya sudah clear. Oke, sudah tidak ada masalah lagi. Close. Ya. Baik, sekian video dari saya pada kali ini yang bahas mengenai switch security configuration. Bila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.